Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bisahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf ya, tadi ada gangguan teknis ya pada gadget saya yang mana tadi hang ya. Bukannya tidak dipersiapkan, justru tadi sudah dipersiapkan ya dari setengah jam sebelumnya, ternyata sampai jam 12 ya itu dia mengupdate ya. Oke, saya akan bahas saja ya, yaitu pertemuan kita kali ini sebenarnya mengenai pegadaian syariah dalam atau menurut fatwa DSN MUI ya. Nah, pegadaian syariah itu sudah memiliki landasan dasar ya di Indonesia, yaitu di dalam ketentuan gadai menurut fatwa DSN MUI nomor 25 garis miring DSN strip MUI garis miring 3 Romawi garis miring 2002 ya. Yaitu mengenai pertama kita udah pelajari ya mengenai murtahin, yaitu penerima gadai ya, yang mempunyai hak untuk menahan marhun ya atau barang gadaian ya sampai semua utang rahin ya, utang yang mengajukan gadai tersebut dilunasi ya. Lalu yang kedua adalah marhun ya, yaitu barang ya, barang gadaian, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin ya. Nah, jadi menurut fatwa DSN MUI ini ya bahwa barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan oleh si murtahin ya, tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin atau si penerima gadai ya. Nah, menurut fatwa DSN MUI. Nah, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin ya, prinsipnya. Jadi ada prinsip dasar di sini, yaitu barang gadai tidak boleh digunakan ya. Akan tetapi ini adalah bersifat muamalah ya, bersifat muamalah. Artinya dalam muamalah itu bisa ada perubahan ya, selama perubahan itu tidak menyimpang atau tidak masuk ke dalam wilayah yang haram ya. Nah, tapi ketika dia bersifat adanya kemaslahatan di situ ya, maka itu masih bisa ada perubahan ya, masih bisa ada perubahan, yaitu marhun ini ya, barang gadai ini dia bisa digunakan oleh si murtahin ya, tetapi dengan seizin si rahin ya. Rahin itu yang milik si pemilik barang itu ya, si pemilik barang. Akan tetapi dengan catatan ya, yaitu tidak mengurangi nilai marhun atau nilai barang tersebut ya, atau dalam kata lain tidak boleh rusak ya. Apabila barang gadai itu dimanfaatkan oleh si murtahin ini ya, tidak boleh ada kerusakan, karena kalau ada kerusakan ketika si rahin ini atau si yang memberikan barang gadai ini atau mendapatkan pinjaman ini, dia tidak dapat melunasi kewajibannya, maka ketika barangnya ini, marhunnya ini rusak, itu bisa mengalami penurunan nilai ya. Dalam akuntansi itu dia mengalami depresiasi ya, depresiasi barangnya itu lumayan besar gitu kan. Maka dia harus harus diperbaiki gitu kan. Nah, agar nilainya itu kembali ke semula. Nah, nanti ketika barang itu rusak dan diperbaiki, maka akan muncul kasus lagi kan, siapa nih menanggung biaya pemeliharaan atau biaya perawatan atau biaya kerusakan. Nah dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya, itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya saja ya. Lalu pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Rahin itu si pemilik ya.
Nah itu si pemilik. Jadi menurut fatwa DSN MUI ya, barang gadai ini, nah ini sepertinya ini mengikuti mazhab Malikiyah ya, mazhab Syafi'iyah ya, mazhab Syafi'iyah, yaitu barang gadai ini dia ditanggung oleh si pemiliknya ya, memiliki tanggungan ya, si pemilik ini harus memelihara barang tersebut. Namun dapat dilakukan juga oleh murtahin ya, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin ya. Biaya pemeliharaan ya, penyimpanan itu adalah kewajiban dari si rahin ya. Nah kalau tadi ini penyimpanan ya, jadi bisa milik ditanggung oleh si rahin dan murtahin ya. Lalu yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan oleh jumlah pinjaman atau nilai nominal pinjaman, karena ini akan berdampak pada pintu riba ya, pintu riba. Sebagaimana pegadaian konvensional ya, bahwa segala macam biaya itu ditanggung oleh si rahin ini dengan berdasarkan jumlah nominal yang dipinjam. Nah, ini dalam syariah tidak diperbolehkan ya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya ya, bahwa ketika suatu barang itu dipelihara atau disimpan dengan pelayanan yang sama ya, maka dia biayanya sama gitu ya, walaupun nilai pinjaman nominalnya berbeda. Lalu ketentuan gadai barang ya, menurut fatwa DSN MUI. Yang pertama itu barang yang tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Artinya barang yang bukan miliknya ya. Artinya barang yang digadaikan itu diakui oleh masyarakat memiliki nilai yang bisa dijadikan jaminan ya. Dan barang milik dia sendiri dan dia memiliki nilai ya. Kalau sekarang itu yang lagi tren itu emas ya. Jadi emas itu memiliki nilai yang stabil ya, sehingga emas ini sangat liquid ya, sangat liquid atau sangat cepat dapat digunakan, dan sehingga masyarakat cenderung menggunakan emas untuk menjadikan jaminan ya. Lalu tidak sah menggadaikan barang rampasan. Barang rampasan atau bahasanya itu barang Spanyol ya, separuh nyolong ya. Nah ini tidak sah atau tidak diperbolehkan ya. Atau barang pinjaman. Nah minjem barang kita sama orang ya, barangnya kita gadaikan, nah itu tidak boleh ya. Atau ini ya, kita misalkan menyewa sebuah rumah ya, nah rumah yang kita sewanya itu digadaikan, nah itu juga tidak boleh. Jadi tadi ya jelas ya, jadi barangnya itu adalah barang yang memang sudah pasti milik dia, ya milik si yang menggadaikan. Lalu gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti. Nah ini harus ditentukan ya. Nah oleh karena itulah dalam pegadaian syariah ya, nilai pinjaman itu sudah fix ya, itu sudah fix. Karena pinjaman itu akan berdampak ya, ketika ada jaminannya ya. Pinjaman pada sistem pegadaian syariah ya, itu kan dia sebenarnya utang piutang ya, tapi utang piutang yang melibatkan adanya jaminan barang ya. Nah ketika pinjamannya itu sudah fix, berarti nilai dari barang itu juga sudah fix gitu kan. Nilai barang dari itu sudah fix, sehingga ketika ada kejadian ya, si rahin itu dia tidak dapat membayar utang gadainya, maka barang gadai itu akan dijual gitu, dijual atau dilelang ya. Dilelang artinya secara tidak langsung si rahin ini dia melakukan jual beli gitu kan terhadap orang yang menerima gadai itu gitu kan. Nah jual beli itu kan syaratnya harus pasti ya. Jual beli itu syaratnya harus pasti, harganya harus pasti, marginnya atau keuntungannya harus pasti.
Nah, inilah yang menjadikan perbedaan ya antara gadai konvensional dengan gadai syariah ya. Lalu disyaratkan pula ya agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua belah pihak ya. Nah, jadi utang piutang itu harus jelas, jangan sampai ada tadlis ya atau ada penipuan yang menyebabkan ada salah satu pihak yang tidak mengetahui jumlah yang digadaikan itu ya. Nah, sehingga masing-masing pihak transparan ya, baik itu si rahin maupun si murtahin ya. Nah, ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, yaitu si rahin tidak dapat membayar utangnya, maka tidak ada sesuatu yang janggal ya, tidak ada sesuatu yang menjadikan sengketa gitu ya. Lalu disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua belah pihak ya. Lalu menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad ya. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad. Rukun itu artinya apa? Sesuatu yang harus ada ya, tidak ada maka tidak akan bisa terjadi ya. Nah, atas tetapnya pegadaian. Karena itu gadai belum ditetapkan selama barang yang digadaikan itu belum diterima. Nah, jadi kalau hanya berdasarkan omongan, misalkan gini, saya datang ke sebuah lembaga pegadaian syariah ya, PT Pegadaian Syariah Persero misalkan ya, ya sudah jelas gitu kan. Nah, lalu saya bilang saya mau menggadaikan motor saya misalkan ya, saya mau menggadaikan motor saya. Nah, lalu si pihak pegadaian syariah itu menanyakan, ya udah motornya mana gitu kan. Terus saya bilang, tapi saya nggak bawa. Gimana tuh ya, saya nggak bawa. Nah, itu nggak bisa seperti itu gitu ya. Maka harus barang itu ada gitu ya. Atau saya misalkan menggadaikan laptop saya gitu kan. Terus begitu mau dinilai kan dia ada appraisal ya, dia dinilai kan, dinilai ada appraisalnya ya, ini kan ditaksir nilainya ya. Nah, begitu mau ditaksir laptopnya nggak ada atau tidak dibawa. Nah, ini juga merupakan suatu masalah, tidak bisa ya gitu. Jadi tidak bisa melakukan transaksi pegadaian tapi barang jaminannya nggak ada gitu kan. Barang jaminannya nggak ada. Nah, ini juga tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, seandainya ada orang yang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya ya, bisa batal ya. Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka gadai tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan dan atau ditarik kembali ya. Tidak dapat ditarik kembali. Jadi ketika sudah terjadi akad, barangnya sudah saya terima ya. Nah, itu tidak boleh misalkan saya nggak jadi deh. Nah, bisa gitu ya. Nah, harus transaksi itu harus dijalankan. Lalu penarikan kembali atau pembatalan akad gadai itu biasanya dilakukan dengan ucapan dan tindakan ya. Ada akadnya ya. Dari pihak ini menggadaikan, menerima gadai ya, sebagai macamnya gitu ya. Itu tergantung pada kedua belah pihak atau perusahaan gadainya ya. Lalu jika pegadaian menggunakan barang gadaian itu dalam bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan status kepemilikan, maka batallah akad gadai itu. Artinya apa? Si pihak pegadaian itu dia harus menanggung ya. Nah, jika akhir masa sewanya belum tiba, maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan ya. Nah, kalau belum dibayar utangnya itu bukan berarti pembatalan. Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal daripada masa sewa atau masa sewanya lebih lama, maka tidaklah termasuk pembatalan gadai dan memperbolehkan penjualan barang yang digadaikan ya. Misalkan gini, saya punya laptop ya, terus laptop saya ini saya gadaikan dengan misalkan taruh 4 bulan gitu ya. Ternyata 3 bulan itu laptop sudah saya bayar atau sudah saya tebus gitu ya, sudah saya utangnya sudah saya bayarkan, sehingga laptop itu kembali kepada saya kan. Secara akad kan 4 bulan, tapi secara masa gadainya ternyata cuma 3 bulan gitu kan. Nah, setelah itu ternyata saya jual laptop itu gitu ya, saya jual. Nah, itu tidak dilarang ya karena
laptopnya sudah saya bayarkan, sudah saya lunasi utangnya, ya. Nah, terus saya mau jual itu nggak masalah, ya. Lalu barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai. Karena ia telah menerima barang itu dengan izin nasabah. Maka status amanat barang gadai seperti amanat berupa barang yang disewakan. Jadi pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai kecuali jika disengaja atau lengah, ya. Nah, sengaja atau lengah. Jadi barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai, ya. Lalu jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang telah diterima oleh pegadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan. Sebab barang tersebut adalah amanat dari nasabah untuk mendapatkan pinjaman, maka pinjaman itu tidak boleh dibebaskan akibat musnahnya barang gadaian tersebut. Misalkan saya tadi menggadaikan laptop saya lalu ke sebuah lembaga pegadaian syariah. Ternyata tanpa diduga, ya. Tapi kalau sekarang sih kayaknya udah tertangani, ya, karena ada asuransi, ya, udah asuransikan sekarang. Tapi ini taruhlah tidak diasuransikan, ya, taruhlah ini tidak diasuransikan. Ternyata di luar dugaan, ya, qadarullah, ya, terjadi kebakaran, ya. Nah, kebakaran itu bukan berasal dari lembaga pegadaian syariah itu, tapi misalkan dari toko atau mungkin dari kantor sebelahnya, gitu ya, yang menyebabkan kantor pegadaian syariah itu ikut kebakar dan barang-barang jaminan nasabah itu ikut musnah, ya. Nah, ini dengan catatan tidak ada asuransi, ya, ikut musnah gitu kan. Nah, maka si pihak pegadaian ini dia tidak bisa dikenakan itu, ya, tidak bisa dikenakan pasal, ya, memusnahkan barang, bukan, karena ini dia tidak sengaja, ya, ini dia tidak sengaja. Sedangkan si peminjam ini tetap harus bayar pinjamannya, ya. Tapi kalau sekarang sih kayak kejadian kayak gini udah nggak ada, ya, teman-teman, ya, karena sekarang ini udah ada asuransi, ya, asuransi syariah juga udah ada, ya, sehingga hal-hal yang seperti ini sudah tertangani lah, ya. Lalu seandainya pegadaian mengaku bahwa barang pegadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah, ya. Sebab pegadaian tidak menjelaskan sebab-sebab musnahnya barang tersebut atau ia menyebutkan tetapi tidak jelas. Nah, misalkan nih dia bilang udah barangnya hilang, gitu kan. Tapi dia nggak tahu nih hilangnya di mana, gitu, ya. Nah, ketika si pemilik barang ini dia mau bayar nih kan, tapi barangnya udah hilang, gitu. Nah, terus dia nggak bisa sebutin hilangnya di mana, gitu kan, musnahnya di mana atau karena apa, gitu, ya. Nah, ini si pihak pegadaian ini dia harus disumpah, ya. Kalau itu bukan atas kelalaian dia, gitu. Tapi lagi-lagi kalau yang seperti ini tidak terjadi, ya. Ini hanyalah pasal yang mengatur dari gini, ya. Peraturan itu keluar, ya, peraturan itu ada, ya, harus selangkah lebih maju daripada kejadian yang akan terjadi, gitu, ya. Walaupun secara realnya kejadian itu biasanya sudah tertangani. Tapi kalau misalkan ada kejadian seperti ini udah ada ininya, ya, bagaimana penanggulangannya, ya, atau hak dan kewajibannya sudah ada, ya. Ketentuan umum gadai syariah, ya. Nah, ini tadi, ya. Lalu penjualan marhun, ya. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Nah, jadi dikasih tahu nih, rahin, kata murtahin, utangnya udah jatuh tempo nih, gimana nih, gitu kan. Nah, terus si rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi atau dilelang. Lalu hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
Nah, kelebihan penjualan itu menjadi milik menjadi milik rahin, ya. Dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin, ya. Kalau misalkan lebih, ya si rahin dia akan dapat kelebihan, kalau ya kurang si rahin harus bayar, ya. Lalu kewajiban murtahin adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan padanya sebagai amanah, ya. Sedangkan haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari rahin. Ya, sebaliknya rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan murtahin, sedangkan haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh, ya. Jadi harus dalam keadaan utuh. Pemilik barang gadai berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul beban pemeliharaannya. Nah, harus dalam keadaan utuh. Kenapa? Karena ini adalah wadiah, ya. Karena di akadnya adalah wadiah yat amanah, ya. Yaitu titipan yang mana titipannya itu tidak boleh dipergunakan dan harus utuh, ya. Lalu gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemilik utang. Sedangkan si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berhutang belum lunas, ya. Tapi ia tidak berhak menggunakan benda itu, ya. Nah, kalau misalkan dari utang belum lunas, ya tetap tidak boleh digunakannya. Selanjutnya ia berhak menjual gadai, ya, barang itu, ya, barang gadai tersebut, jika si berutang tidak mau membayar utangnya. Jika hasil gadai itu lebih besar daripada utang yang dibayar, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada si pemilik barang, ya. Tapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka si pemilik utang itu tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum, ya. Artinya harus diketahui banyak pihak agar ada saksi-saksi, ya. Ketika misalkan laptop misalnya tadi, ya, saya misalkan menggadaikan laptop saya, terus saya gadaikan laptop itu taruhlah 2 juta gitu, ya. Ternyata saya nggak bisa bayar 2 juta itu. Nah, begitu nggak bisa dibayar, terus digadaikan lah, dijual lah gitu, dilelang gitu, dilelang oleh pegadaian. Nah, ketika melelang ini harus diketahui oleh orang banyak, ya. Ketika dijual harus diketahui oleh orang banyak, sehingga si pegadaian ini dia punya saksi. Misalkan laptop saya yang tadinya 2 juta itu terjual dengan harga taruhlah 1.800.000, kurang, ya kan, 200.000. Nah, saya misalkan berdalih gini, oh nggak bisa dong, saya tuh sebenarnya beli laptop itu 5 juta loh, gitu kan, kok cuma dapat 1.800.000, gitu kan. Nah, terus si pihak pegadaian bilang, oh iya pak, ini lakunya cuma 1.800.000, gitu kan, cuma 1.800.000, ini loh ada saksi-saksinya pak, ini kalau sekarang mungkin ada CCTV, ya, ada CCTV kalau sekarang, ya, ada kamera, ya. Nah, itu juga sudah menjadi kalau dibilang tuh kemajuan teknologi itu mempermudah, ya, mempermudah. Dan juga harusnya diinformasikan, ya, terlebih dahulu kepada si pemilik barang. Nah, seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti atau kesaksian, sebab bukti bagi pegadaian itu, ya. Nah, misalkan saya udah balikin kok barangnya, gitu kan. Oh, mana buktinya? Ada tanda terimanya enggak? Nah, ini persamaan dan perbedaan gadaian syariah dan konvensional udah pernah, ya teman-teman, ya. Oke, sama lah, kita udah pernah bahas ini, ya. Oke, ini juga udah pernah, ya. Nah, kita prinsip operasional dari pegadaian syariah. Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Nah, dasar akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam pegadaian syariah adalah rahan. Berlakunya rahan adalah bersifat mengikuti atau tab'iyah terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai, dain, ya, hutang piutang, sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan. Adapun secara teknis implementasi akad rahan dalam lembaga pegadaian adalah sebagai berikut, ya. Nasabah menjaminkan barang marhun kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang
tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Ada ilmu appraisal ya. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa dan biaya administrasi, jatuh tempo ya, dan pembiayaannya ya, yaitu selama 4 bulan. Pegadaian syariah telah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Nasabah menembus barang yang digadaikan saat jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1 bulan ya, 1 kali masa jatuh tempo ya, 1 bulan ya. Demikian seterusnya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka gadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk lunasi pinjaman. Yang kelima, pegadaian mutahan mengembalikan barang benda yang digadaikan marhum kepada pemiliknya ya. Nah, ini adalah tahap-tahapnya. Risiko barang gadai, risiko tak terbayarnya utang nasabah. Nah, apabila nasabah kesulitan dalam melunasi utangnya ya, telah dijaminkan karena beberapa alasan. Lalu yang kedua, risiko penurunan nilai aset ya, misalkan motor ya, atau mungkin handphone ya. Yang paling cepat tuh handphone ya. Handphone itu baru berapa bulan aja tuh kadang-kadang nilainya udah turunin jauh ya. Makanya kalau handphone itu kecil ya nilainya ya, kalau mau dijadikan jaminan ya, itu palingan cuma 10% ya. Ya, handphone yang harganya 5 juta ketika digadaikan mungkin dapatnya cuma 1 juta itu paling tinggi ya. Kenapa? Karena handphone itu perputaran produksi itu cepet ya. Kendaraan bermotor masih mending lah ya, walaupun sekarang ini kendaraan bermotor pun juga lumayan cepet juga nih produksinya, siklusnya ya. Nah, inilah risiko-risiko barang gadai ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya pada pertemuan kita yang ke-8 ya. Nanti saya akan kirimkan juga yang ke-9. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.